berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur, terima kasih atas kesembuhan yang Kau berikan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kemenangan, pemulihan yang Kau berikan ya Tuhan. Oleh karena itu kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami sudah berjanji, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami mau menyembah, memuliakan Engkau. Kami mau mulai ibadah pagi hari ini. Dan urapi kami semuanya, berkati kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan pasti menyertai kami sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari kita berdiri, semuanya bangkit berdiri dengan iman, dengan semangat, haleluya. Dengan gendak, dengan kecapi, bernyanyi, haleluya, kasih. Haleluya, jadi berkati Tuhan, berikan tangan yang paling dahsyat, haleluya. Mari kita bergoyang, haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau naikkan penyembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya masuk dalam hadirat Allah. Kita resapi lagu ini dengan iman, dengan percaya.
masuk hadirat-Nya, sembah Dia, naikkan suaramu, naikkan hatimu, mari pandang Dia. Dialah Aba, Dialah Bapa. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita semua bersyukur karena kebaikan-Nya. Kita bersyukur pertolongan-Nya. Kita bersyukur kesembuhan-Nya. Kita bersyukur kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan sama-sama. Bapa, sehingga Engkau memakai setiap kami yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah secara online sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami bersyukur bahwa bukan rencana kecelakaan, bukan rencana yang jahat, tetapi firman-Mu berkata Bapa di Yeremia 29 ayat yang ke-11, rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi kami hidup yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya Bapa, kami percaya pagi hari ini di 30 Mei 2021, kalau kami boleh mengikuti ibadah ini adalah masuk di dalam rencananya Allah. Kami membuka hati dan pikiran kami. Engkau yang sudah mengurapi hamba untuk menyampaikan kabar baik buat umat-Mu. Urapi kami semua sehingga kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Sehingga kami pulang dari tempat ini Bapa, sesudah kami mengikuti ibadah ini,
kami pulang dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita ingin siap diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Suatu sukacita yang luar biasa bisa melihat wajah-wajah yang Tuhan pelihara. Yang dipelihara oleh Tuhan, boleh kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 6a. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6a. Bagi saudara yang sudah menemukannya, saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Dan bagi saudara yang melakukan ibadah secara onsite maupun online juga, saya ajak kita bangkit berdiri untuk kita membaca Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jadi ayat 1, ayat 3, dan ayat 5. Saudara akan membaca ayat 2, 4, dan 6. Judul perikop adalah Yesus ditolak di Nazaret. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat yang menjadi rumah ibadat, banyaknya besar takut mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperoleh semua Yesus? Beriman apakah yang diberikan kepadanya? Dan jadi demikian bagaimanakah dia dapat oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi belum mati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia melaksanakan atas kepercayaan mereka. Amin. Silakan duduk saudara. Judul khotbah pagi ini adalah waktu Tuhan tak menolong. Percayakah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong saudara? Tahukah saudara bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, luar biasa, dan tiada tertandingi, sampai-sampai Rasul Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kehidupan saudara mencerminkan hal tersebut? Apakah saudara mengalami pertolongan Allah? Apakah saudara sudah mengalami keperkasaan Allah yang membawa saudara dari kemenangan kepada kemenangan? Ataukah sebaliknya, justru hati kecil saudara berkata bahwa hidup saya biasa-biasa saja, bahkan lebih banyak dukanya ketimbang sukanya? Kisah yang saudara baca barusan adalah kisah yang diawali dengan kekaguman orang-orang Yahudi kepada kecerdasan Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka menilai Tuhan Yesus hanya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, mereka pun berubah sikap. Dari yang awalnya kagum, tetapi kemudian menjadi menolak Tuhan Yesus. Karena mereka hanya menganggap Tuhan Yesus sebagai manusia. Bahkan dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Markus 6 ayatnya yang kelima bagian A berkata, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Bagaimana mungkin saudara, Tuhan yang justru daripadanya lah mujizat, bahwa Ia adalah sumber mujizat, sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, sanggup membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mencelikan mata yang buta, mengubah air menjadi anggur, bahkan berjalan di atas air. Tetapi kemudian di Markus 6 ayat 5a dikatakan, Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Waktu Tuhan tak menolong. Apa penyebab hal tersebut? Dijawab di ayat 6 bagian A. Dikatakan apa? Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Banyak tafsiran ataupun Alkitab versi bahasa Inggris lainnya, ketidakpercayaan
ditafsirkan dengan tidak memiliki iman kepada Yesus. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Tetapi izinkan pagi ini saya mau memberikan sudut pandang yang berbeda. Saya tidak membahas iman nanti saudara, tetapi yang saya mau bahas adalah yang menjadi penyebab mengapa di dalam hidup kita Tuhan terkesan tidak menolong. Makanya judul khotbahnya adalah waktu Tuhan tak menolong. Siapa di sini yang mau ditolong Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, kalimat di Markus 6 ayat 6a yang mengatakan ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, di dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Message, saya bacakan buat saudara. Kalimat ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka dalam bahasa Inggris versi The Message berkata demikian. He couldn't get over their stubbornness. He couldn't get over their stubbornness. Saya akan tuliskan buat saudara. Jadi kata ketidakpercayaan di dalam Alkitab bahasa Inggris versi The Message itu ditulis sebagai stubbornness. Stubborn. Di dalam bahasa Indonesia kata stubborn itu memiliki arti, ada yang tahu di sini? Keras kepala, saudara. Keras kepala. Jadi kalimatnya bisa berbunyi demikian. Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana dan ia merasa heran atas kekeras kepalaan mereka. Stubborn diartikan sebagai orang yang tidak mau mengubah sudut pandangnya, tidak mau mengubah cara berpikirnya terhadap sebuah hal atau terhadap seseorang. Orang-orang Yahudi itu keras kepala. Di dalam Perjanjian Lama ada istilah-istilah bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tengkuk ini leher, saudara. Tegar tengkuk. Di dalam bahasa sederhananya auban. Auban. Kalau orang Sunda bilang kekeh. Ya, pada pendapat mereka. Apa pendapatnya? Bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Hasilnya apa? Hasilnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa buat mereka. Mengapa Tuhan gak tolong kita? Karena kita keras kepala. Bilang kanan kirinya, khotbah ini cocok buat kamu. Ini ada satu cerita saudara tentang Joni. Joni lagi duduk santai-santai di rumahnya. Lalu dia lihat anjing peliharaannya ternyata belum diberi makan. Dia lihat istrinya lagi duduk-duduk leha-leha santai-santai. Lalu Joni bilang sama istrinya, "Ma, kasih makan anjing peliharaan saya." Lalu istrinya bilang, "Enak aja, kamu aja yang kasih makan, itu kan anjing kamu." Wah, Joni berkata, firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suami." Istrinya bilang, "Enak aja kamu pakai ayat-ayat Alkitab." Akhirnya Joni dan istrinya bertengkar, cuma gara-gara siapa yang harus memberi makan anjing. Mereka bertengkar, adu mulut, sampai akhirnya mereka capek, lalu dibikin kesepakatan. Kesepakatannya adalah siapa yang pertama ngomong, siapa yang pertama bicara, maka dia yang harus kasih makan anjing. Akhirnya mereka dua-dua diam, saudara. Karena siapa yang pertama ngomong, dia yang harus kasih makan anjing. Joni duduk di pojok terdiam, istrinya pun terdiam. Tapi lama-lama istrinya nggak betah. Lalu istrinya keluar rumah dan pergi ke tetangga. Di tetangga dia bilang, "Nih dasar laki gua nggak ada otaknya, laki gua begini." Udah curhat semua tentang lakinya. Sementara di rumah Joni tetap duduk di pojokan dan termenung. Tidak ngomong sama sekali. Karena kesepakatannya adalah siapa yang ngomong, itu yang akan kasih makan anjing. Singkat cerita saudara, tiba-tiba ada maling masuk rumah Joni. Maling itu lihat kok rumahnya sepi. Wah, ini saya bisa dapat kesempatan emas untuk mencuri. Tapi ketika dia masuk ke ruang tamu, dia betapa kagetnya si maling ini karena melihat si Joni lagi duduk di pojokan sambil termenung. Saking kagetnya si maling, dia mau kabur. Tapi kok dia lihat, kok si Joni nggak ngapa-ngapain, hanya duduk diam dan tidak bicara sama sekali. Karena Joni keras kepala, karena yang ngomong nanti yang kasih makan anjing.
Singkat cerita, maling ini akhirnya bebas menggasak dan merampok rumah si Joni. Mulai dari TV diangkat, mulai dari cincin-cincin diangkat. Ya kenapa? Karena istrinya lagi di rumah tetangga, saudara. Akhirnya dia ambil semuanya, saudara. Dan dia gembira karena Joni tidak ngapa-ngapain, saudara. Hanya duduk termenung, menjaga kesepakatan. Singkat cerita, habislah isi rumah si Joni. Tapi saking istrinya memang baik, dia bilang sama tetangganya, kayaknya kasihan laki gue belum makan nih. Boleh nggak anak lu anterin makanan buat laki gue? Akhirnya anak si tetangga membawa makanan buat Joni, biar Joni makan. Tetapi ketika makanan dibawa, Joni cuma begini. Gitu ya. Lalu si Joni mencoba memberi bahasa isyarat kepada sang anak tetangga bahwa rumahnya kemalingan. Jadi dia bilang, pusing maksudnya. Tapi si anak nggak ngerti. Jadi si anak berpikir, oh makanannya suruh ditaruh di kepala. Jadi piring yang isi makanan itu, saudara, ditaruh di atas kepala si Joni. Si Joni tampak kesal, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa karena kesepakatannya adalah siapa yang bicara, dia yang kasih makan anjing. Akhirnya ditaruh makanan itu di atas kepala, lalu sang anak pulang. Sang anak pulang bilang, tante, rumah tante bersih banget. Hah, maksud kamu apa? Iya loh, bersih, kosong gitu ya. TV nggak ada, lemari nggak ada, kulkas nggak ada, semua nggak ada gitu ya. Langsung si tante panik. Dia pulang ke rumahnya dan dia lihat ternyata rumahnya habis digasak sama maling. Lalu dia maki-maki suaminya, Papa gimana sih? Papa. Joni cuma taruh piring dan berdiri. Kamu melanggar kesepakatan. Jadi kamu yang kasih makan anjing. Kamu yang kasih makan anjing. Saya menang. Tahukah saudara, dalam hidup ini seringkali kita ingin menang karena kita keras kepala. Tapi menangnya saudara tuh gak ada pialanya. Menangnya saudara gak ada hadiahnya. Dan seringkali karena kita keras kepala saudara, kita berasa menang di satu hal, tapi kita kehilangan di banyak hal lain. Saya mau bilang sama saudara, kondisi Joni ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Bahwa kita mungkin merasa menang sama istri kita. Kita merasa menang dengan suami kita. Kita merasa menang sama bos kita. Kita merasa menang dengan klien kita. Merasa menang dengan orang tua kita. Merasa menang dengan anak-anak kita. Tapi persoalannya, saudara menang buat apa? Buat apa saudara menang kalau akhirnya lebih banyak ruginya? Di dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster, bahwa stubbornness itu juga dikaitkan dengan dua sifat. Sifat apakah itu? Yang pertama disebut sifat pride. Apa ini pride? Gengsi, sombong. Banyak bisnis dibangun padahal rugi, tapi tetap gaya karena pride. Bahasanya apa? Nggak apa-apa tekor, asal kesohor. Karena pride, saudara. Dan stubbornness itu bukan hanya terkait sama pride, tapi juga terkait dengan yang namanya ego. Saya rindu kita semua mengalami kehidupan yang berkemenangan. Amin, saudara. Keluarga yang penuh sukacita, bisnis yang sukses, karir yang cemerlang, anak-anak muda juga punya pendidikan yang hebat. Tapi semua itu bisa kita alami kalau saudara dan saya buang sifat keras kepala, saudara. Mungkin ada bapak-bapak yang ngomong dalam hatinya, Pak Jun gak tahu sih istri saya kayak apa. Mungkin ibu-ibu ada yang bilang, Pak Jun gak tahu sih suami saya kayak apa. Mungkin ada anak-anak yang bilang, Pak Jun sih gak tahu papa mama saya kayak apa. Mungkin sih ada orang tua yang bilang, Pak Jun gak tahu sih anak-anak saya kayak apa. Saya memang gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tetapi suami yang saudara nikahi itu keputusan saudara. Istri yang saudara nikahi itu pilihan saudara. Anak-anak yang saudara miliki itu anugerah Tuhan buat saudara. Orang tua yang saudara punya hari ini, saudara gak bisa pilih orang tua itu. Kalau engkau mau buang sifat keras kepalamu, maka pertolongan Tuhan akan menggapai saudara. Tadi makanya saya tanya, siapa yang mau Tuhan tolong? Saudara lambaikan tangan semua. Kalau kita mau lihat pertolongan Tuhan, kita harus buang
sifat keras kepala ini. Keras kepala nggak selalu apa-apa, enggak. Mungkin saudara terlihat lembut orangnya, mungkin saudara terlihat baik orangnya, tetapi ada sisi-sisi keras kepala di dalam diri saudara. Contoh sederhananya apa sifat keras kepala? Ini contoh pertama, tidak berani mencoba. Tidak berani mencoba. Takut mencoba. Berapa banyak akhirnya saudara kehilangan apa yang Tuhan sediakan cuman gara-gara saudara takut mencoba. Saudara takut mencoba bidang yang baru, saudara takut mencoba pergaulan yang baru, saudara takut mencoba belajar hal-hal yang baru, akhirnya saudara kehilangan yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Suami dan istri yang sampai hari ini masih keras kepala, masih diem-dieman, masih perang dingin, coba deh. Coba untuk memaafkan. Coba memulai hubungannya, yuk kita mulai lagi yang baru. Start from zero. Saya yakin dan percaya kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan lihat pertolongan dalam keluarga saudara. Saudara akan banyak lihat mujizat di dalam keluarga saudara. Mungkin saudara punya banyak alasan, justru alasan-alasan itu yang menjadi ciri bahwa saudara, karena ketidakpercayaan mereka, Tuhan tidak melakukan mujizat satupun, saudara. Karena keras kepala. Mungkin saudara yang merasa, kok kehidupan saya secara keuangan seperti ini. Mungkin saudara merasa, saya nggak punya bakat ini pak, umur saya udah segini pak, dan berbagai alasan. Itu cuma menunjukkan saudara keras kepala. Mantan bos saya punya prinsip, asa kita nggak coba, kita nggak tahu. Asa kita nggak coba, kita nggak tahu. Saya masih ingat tahun 2006, saya pacaran saat itu dengan istri saya hari ini, saudara ya. 2005, terus tunangan 2006. Ya, saya ajak dia untuk mengumpulkan biaya pernikahan. Saya ajak dia apa? Jualan kue, saudara. Jualan kue door to door. Saat itu dia masih tinggal di flat Pulau Mas, rumah susun yang waktu itu ada di Pulau Mas, saudara. Jadi saya bilang, ayo kita jualan. Waduh, nggak mau, aku nggak biasa jualan. Dan dia tanya, cara jualan gimana? Kita ketok pintu demi pintu di rumah susun. Wah, gila banget katanya. Saya bilang, kita coba. Ya, pintu pertama dia ketok, waktu ada yang buka, dia berdiri seperti patung tanpa mengucapkan apapun, saudara. Saking takutnya. Tapi lama-lama pintu kedua, pintu ketiga dan seterusnya, akhirnya sekarang dia punya kisah di mana Tuhan sanggup menolong, saudara. Saya mau katakan pada siang hari ini sama saudara, saya bukan mengajak saudara untuk hidup coba-coba, tetapi menurut saya lebih baik saudara coba-coba ketimbang saudara nggak coba sama sekali. Tentu saya mengatakan semuanya dalam konteks mencoba hal-hal yang baik dan yang positif. Pertama kali saya berkhotbah adalah ketika Tuhan berbicara di dalam hati saya. Saya masih ingat itu kurang lebih tahun 2000, saudara. Di mana saya lagi duduk di bangku bus angkutan umum Patas 21 jurusan Ciputat Blok M. Saya baru lahir baru dan di dalam hati saya Tuhan berbicara, kamu berkhotbah di bus ini. Waduh, takut saudara. Tetapi saya mencoba untuk buang ini, ngelawannya, keras kepalanya. Singkat cerita, saya bangkit dari kursi saya pergi ke depan, pegang gantungan besi, lalu berbicara kepada seluruh penumpang tentang Yesus. Dari situlah saya mulai berkhotbah dari bus ke bus, dari rumah ke rumah, dari gereja ke gereja. Sampai hari ini saya sudah berkhotbah 21 tahun, saudara. Karena apa, saudara? Saya melihat banyak pertolongan Tuhan karena saya buang keras kepala saya. Akhirnya saya kerja ngantoran, ya kantoran. Kerja pertama saya adalah full timer gereja. Saya masih ingat gaji saya saat itu adalah 500.000 per bulan, saudara, sebagai full timer gereja. Dari full timer gereja, saya jadi guru olahraga. Dari guru olahraga, saya jadi area manager di Indomobil. Dari situ, saya menjadi operational manager di Honda. Lalu kemudian menjadi konsultan. Dan hari ini, saya menjadi bagian dari direksi Maju Motor Group dengan 29 showroom dan berbagai merek di Indonesia. Semua kehidupan itu saya lalui, saudara. Karena saya buang keras kepala saya. Karena Tuhan mau bicara sama kita semua. Kamu mau gak jalan sama saya? Kalau kamu mau jalan sama saya, kamu akan lihat kemenangan. Tapi saudara juga sama kayak saya juga ngalamin kekalahan. Saya ngalamin diremehin orang, saya ngalamin difitnah orang, saya ngalamin banyak pergumulan. Justru kita bisa bilang kemenangan karena ada pertandingan. Dan saudara gak perlu takut karena ada Tuhan beserta saudara. Tuhan cuma bilang,
mau jalan nggak sama saya? Ada satu pujian yang bilang gini, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sebentar, waktu saya nyanyi lagu ini, saudara lihat liriknya tuh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ya bohong juga sih saudara, sering juga ngeraguin gitu ya. Apalagi kalau saudara ngadepin, pas saudara coba, loh kok keadaannya nggak seperti yang diharapkan, loh kok banyak masalahnya, loh kok banyak tantangannya, loh kok begini, loh kok begitu gitu ya. Tapi hebatnya Tuhan gak pernah ragu sama rencananya dalam hidup saudara. Dia akan stick to the plan. Dia akan tetap on track sama rencananya dia. Gak masalah saudara pernah ragu, tapi yang terpenting Tuhan gak pernah ragu sama saudara. Jadi saya yakin pagi hari ini firman ini bicara buat kita semua. Yuk, buang yuk keras kepala kita. Berani mencoba dalam hidup. Ambil kesempatan. Take the chance. Take action. Pak, nanti kalau gagal gimana Pak? Pak, kalau nanti begini gimana? Pak, kalau nanti... Saya mau bilang sama saudara, gak usah takut. Kalaupun kita jatuh, anak Tuhan tuh jatuhnya ke depan saudara, bukan ke belakang. Jadi tetap progresif. Saya mau katakan sama kita semua, kenapa kita gak takut? Bersamamu Bapa. Ada Bapa yang nyertai kita. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan. Kalaupun saudara kalah, ada yang fitnah, pergumulan, itu adalah bagian dari kisah kehidupan saudara dan Tuhan. Saya selalu berpikir, ini bukan masalah berapa kemenangan yang saya dapat, berapa kekalahan yang saya alami, tetapi yang saya pikir adalah berapa banyak cerita yang saya ukir bersama Yesus. Cerita yang saya bisa sampaikan kepada generasi saya selanjutnya. Sehingga saya bisa berkata seperti Paulus berkata, bahwa dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita bisa bilang sama anak kita, cucu kita, bahwa Yesus tidak pernah gagal. Saya mau katakan sama kita semua, itulah yang menjadi tujuan kita semua. Bahwa satu hari kelak, sangkakala Allah berbunyi menjemput kita. Maka harimau mati, tinggalkan belang. Gajah mati, tinggalkan gading. Manusia mati, tinggalkan nama. Nama yang punya banyak cerita. Saya berdoa ketika orang mendengar nama Junianto, orang akan punya kesimpulan, dia adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Ketika orang melihat batu nisan saudara, orang akan punya banyak cerita pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Di situ saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Siapa yang mau jadi berkat buat banyak orang di sini? Bilang kanan kirinya, buang sifat keras kepala. Amin saudara. Berani mencoba, berani beriman. Kadang-kadang deg-deg seru saudara ikut Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang besar. Kadang-kadang kita nggak tahu nanti di sana gimana ya, nanti bagaimana ya. Jalan aja sama Tuhan. Tuhan gak akan bawa saudara ke tempat di mana Dia tidak bisa jaga saudara. Kemana Dia nggak bisa jaga saudara? Saya tutup dengan ayat ini. Satu ketika pemazmur yang bernama Daud berkata,
ke gunung, Tuhan ada di sana. Aku ke lembah, Tuhan ada di sana. Ternyata Tuhan ada di mana-mana. Sekalipun saudara kabur dari Tuhan, Tuhan tetap setia temani saudara. Karena kenapa? Karena dia punya rencana yang besar. Dia punya kehendak yang besar buat saudara. Dia mau saudara mengalami hal-hal yang besar dalam hidup. Let's join with God. Mari kita bergabung sama timnya Tuhan. Kalau kita gabung sama timnya Tuhan, kita akan cetak banyak skor. Kita akan meraih apa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Siapkan perjamuan saudara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau sudah mengingatkan kami semua Tuhan, bahwa Kau nggak sanggup mengadakan mujizat di tempat di mana anak-anak-Mu keras kepala, anak-anak-Mu tidak percaya pada rencana-Mu. Tapi pagi hari ini kami semua yang hadir di tempat ini, kami mau melakukan perjamuan kudus sebagai ucapan syukur, sebagai tindakan iman, bahwa kami mau berkata, Tuhan, Engkau yang bentuk kami. Kami serahkan sifat kami ke dalam tangan-Mu. Kami taruh kekeras kepalaan kami di bawah kaki-Mu. Biar kami menjadi bejana-bejana yang Tuhan bentuk. Kami menjadi orang-orang yang mau tunduk sama Tuhan, mau berani mencoba apa yang Tuhan ajak untuk kami mencoba. Tuhan yang menuntun kami, untuk kami juga mau mencoba memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Terlebih lagi pasangan kami, untuk kami mau mencoba mengasihi anak-anak kami, untuk kami mau mencoba taat sama orang tua kami, mendengar nasihat orang tua kami, untuk kami mau mencoba melakukan hal yang baru, strategi-strategi yang baru, pekerjaan-pekerjaan di mana kami yang tadinya merasa gak mampu, tapi kami mau mencobanya. Tuhan, dengan perjamuan kudus ini sebagai tindakan iman, kami mau Tuhan untuk berjalan bersama-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan-Mu. Katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus, makanlah. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu. Mari angkat anggur di tangan kanan-Mu. Katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah anggur yang baru, darah Yesus, darah perjanjian yang dicurahkan bagiku untuk pengampunan dosaku. Di dalam Kristus aku adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Bersama-Mu Bapa, mari kita sembah Tuhan. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hati. Katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
banyak Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau gak pernah meninggalkan kami. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau yang tuntun kami Bapa. Hamba berdoa buat jemaat-Mu baik yang hadir secara onsite maupun online. Apapun pergumulan yang mereka sedang alami hari-hari ini, hamba berdoa kiranya Tuhan yang mengingatkan mereka pada hari ini. Jika mereka mendengar suara Tuhan pada hari ini, supaya mereka tidak mengeraskan hati mereka. Hamba berdoa meminta Tuhan pemulihan antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara-saudara. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, pemulihan di dalam bisnis mereka, pemulihan di dalam karir mereka, pemulihan di dalam studi mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka yang memiliki rencana 1 minggu, bahkan 1 bulan, 1 tahun ke depan, akan sebuah proyek mungkin, akan sebuah hubungan mungkin, hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang menuntun mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati para pemimpin kami, mulai dari level presiden sampai yang paling bawah. Tuhan yang memberikan hikmat sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Kami juga berdoa buat di tempat di mana kami bekerja, berbisnis. Kiranya Tuhan juga yang menolong pimpinan-pimpinan kami. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Yesus buat setiap gereja-gerejamu dimanapun berada. Biar tubuh Kristus memiliki kesatuan dan memberi dampak buat sekitarnya. Dan juga hamba berdoa buat seluruh jemaat GB Live, baik yang hadir hari ini maupun menyaksikan secara online. Tuhan tuntun kami, senantiasa bawa kami berada di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat. Dan kami akan menikmati rencana Tuhan yang indah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Anugerah yang besar, yang berkelimpahan buat setiap kami. Dan saudara yang siap menerima anugerah yang besar, pulanglah, angkatlah kedua belah tanganmu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya susah payah tak menambahinya, malah petakan tidak akan menimpamu dan